Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Ramdhani SPD, biasa dipanggil Pak Dani kalau di sekolah. Saya berasal dari guru SMKN 1 Leles Kabupaten Cianjur, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menunaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentunya yang saya yakini atau saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Jadi tugas saya seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan apa yang saya diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga dan guru prakarya. Saya lebih fokus ke tuntunan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis. Apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah mengajar karena memberikan materi. Tugas dan anak bias mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir walaupun soal-soal tugas itu sangat mudah dan materi itu saya sudah jelaskan. Itu keyakinan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Gitu. Jadi pertama, konsep pengajaran saya berubah. Setelah mempelajari filosofi pendidikan dari KHD, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya mereka subjek. Pembelajaran merekalah memegang kendali pembelajaran. Pendidikan wajib menghamba atau berpusat pada anak dengan segala ketulusan hati. Yang kedua, perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak didik sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwori Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai dengan kodratnya agar jiwanya menjadi merdeka lahir dan batin. Guru memberi kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. 3. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan,
memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid, murid dan murid. Pendidik adalah penuntun sehingga dalam pembelajaran di sekolah, guru menuntun membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Kita guru menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berbagi solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, orang tuanya meninggal, membiasakan mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku, sekelas, kata terima kasih untuk bantuan pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima sebagai salah satu sumber. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.